saya cuplik atau yang menjadi contoh mungkinnya untuk simulasi pengisian indikator yang saya ingin sampaikan terkait perhitungan bauran energi baru terbarukan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terutama untuk di cabang dinas. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga pengantar oleh Pak Faiz, oleh Pak Yudi juga terkait Renstra ya Pak ya. Ini salah satu contoh Renstra perubahan. Kalau sebagian besar memang indikator kinerja program atau outcome untuk masing-masing jumlah pemanfaatan bauran EBT di wilayah kerja masing-masing cabang dinas dari tahun 2022 hingga 2023 itu sama. Kalau bisa dilihat oleh Ibu Bapak sekalian, besarannya di 23,81 SBM. Kalau saya cek juga di masing-masing tabel tadi ya, di tabel penajaman indikator juga sebetulnya sebagian besar Ibu Bapak sudah mengisikan dengan sesuai dengan RPJMD perubahan gitu ya. Kalau saya cuplik ini mungkin ada 2 cabdin, di Cabdin Purwakarta dan Cabdin Bandung. Perlu diingat Ibu Bapak sekalian, ini memang kita cuplik di tahun 2023 ya. Kalau kita lihat di kode itu sudah sesuai dengan Kemendagri 050 terkait pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi. Kemudian keluaran subkegiatan juga sudah sesuai jumlah instalasi yang dibangun, kemudian hasil kegiatan yakni jumlah pemanfaatan EBT di wilayah kerja cabang dinas masing-masing. Dan target capaian kinerja juga 23,81 SBM. Bisa dilihat yang sudah di-highlight gitu ya. Sebetulnya satuannya sudah sama. Mungkin yang harus di-recheck kembali oleh Ibu Bapak sekalian itu lokasinya. Kalau saya lihat sebagian besar di satu lokasi dan juga di 2 laporan ya, Ibu Bapak. Mohon. Kemudian ini sedikit loncat tahun ke tahun 2022. Jadi kalau menyambung terkait capaian kinerja di tahun 2022 di triwulan 1 dan triwulan 2 yang sudah direkap itu sudah ada 2, yakni di cabang dinas yang 1 di Cianjur dan juga yang Bogor yang sudah diterima oleh tim perencanaan pelaporan Ibu Bapak sekalian. Kalau bisa dilihat memang belum terdapat perubahan signifikan ya dari triwulan 1 ke triwulan 2. Dan mungkin yang ingin saya sampaikan sedikit masukan, ini saya juga memohon feedback dan masukan dari Ibu Bapak sekalian, terutama yang dari bidang energi dan juga di cabang-cabang dinas yang jauh lebih paham gitu terkait kondisi lapangannya. Yang pertama memang untuk bauran EBT yang biasanya digunakan dan dihitung dalam capaian indikator kinerja di lingkup dinas SDM, terutama di cabang dinas, itu ada 3. Setahu kami ada PLTS atap, PLT mikrohidro, dan juga biogas. Lalu untuk sumber dananya, sebagian besar memang dari PAD atau APBD 1, kemudian ada juga CSR dan juga swadaya masyarakat. Ini salah satu contoh potensi energi baru terbarukan di Provinsi Jawa Barat. Namun kita yang highlight gitu ya, yang harus biasanya dihitung adalah yang 3 ini, Ibu Bapak. Baik, ini sedikit masukan untuk perhitungan. Sebetulnya kalau kami sudah lihat ada lampiran juga ya perhitungan yang sudah Ibu Bapak cantumkan gitu ya untuk potensi PLTS atap. Sebetulnya yang dihitung adalah daya produksi gitu. Namun yang sebagian besar memang belum yang kami lihat belum menghitung juga efisiensi dari panel surya yang digunakan. Kalau izin berikut perhitungan atau rumus yang kami dapatkan dari jurnal dan juga dari handbook dari Kementerian SDM di tahun 2020 sebagai berikut. Jadi nanti bisa
menjadi masukan untuk masing-masing ibu bapak sekalian untuk menghitung bauran EBT di cabang dinas khususnya. Kemudian untuk konversi satuan di cabang dinas itu menggunakan SBM, satuan barel minyak. Jadi kalau didapat kilowatt hour gitu, ibu-ibu dan kalian bisa mengkonversinya ke satuan SBM sebagai berikut. Salah satu contohnya juga seperti ini sudah disampaikan bagaimana perhitungannya. Ini masukkan saja ya Ibu Bapak sekalian sebagai exercise. Kemudian sebagaimana kita ketahui PLTS atap juga ada sistem on-grid dan juga off-grid. Saya banyak belajar ini dari bidang energi dan juga rekan-rekan dari perencanaan pelaporan juga. Ternyata ada rumus yang khusus untuk on-grid dan off-grid. Walaupun memang yang digunakan sama, cuma karena di Indonesia itu kan kondisinya negara tropis ya, terutama di Provinsi Jabar juga kita mengenal yang adanya koefisiensi intensitas cahaya dan koefisien shading gitu. Dan juga jam operasional untuk masing-masing jenis PLTS. Untuk PLTS on grid itu berarti PLTS yang menyambung PLN gitu ya selama 24 jam biasanya. Maka jam operasionalnya itu sendiri biasanya 12 jam per hari. Ini saya dapatkan datanya dari diskusi dengan bidang dan juga dari data-data pendukung. Kemudian untuk PLTS off-grid, karena memang off-grid itu ada 2-3 kemungkinan ya, apakah dia pure 100% itu baterai, ataupun memang bisa beroperasi misalnya menyimpan setengah hari kemudian digunakan keesokan harinya juga bisa, maka diasumsikan jam operasionalnya selama 24 jam per hari. Jadi kalau bisa dilihat berikut masukan untuk perhitungan potensi listrik untuk PLTS on-grid dan off-grid. Sebetulnya turunan rumusnya sama, cuma karena ada koefisien intensitas cahaya dan juga koefisien shading berdasarkan pembagian musim sebagai berikut. Kemudian untuk contoh ini kalau kami lihat, ini saya dapat datanya real dari bidang ya. Saya dapatkan LTS Cabdin di Kecamatan Mekarsari contohnya ya. Jumlah unitnya 1 buah dengan daya terpasang 0,01027 MW. Kemudian kita hitung bagaimana total daya produksi, karena yang dihitung bukan daya terpasang atau kapasitasnya, namun daya produksi, gitu Ibu Bapak. Jadi didapatkan sekitar berapa SBM gitu. Jadi sebetulnya komponen perhitungan ini juga bisa digabungkan dengan beberapa jenis PLT lainnya. Ini contoh untuk yang PLTS atap. Oh ya, salah satu hal yang mungkin masukan juga atau Ibu Bapak punya masukan terkait efisiensi panel surya yang kami dapatkan itu sebesar 16,83%. Ada beberapa yang menggunakan efisiensi, namun ada juga yang tidak. Namun saran dari kami mungkin dapat menggunakan efisiensi panel surya karena kita tahu sendiri ada galat, ada error, dan juga kita dapat mengetahui panel surya yang digunakan itu menghasilkan daya yang ada potongannya gitu sekitar 16,83%. Ini juga hasil dari pengumpulan data sekunder ya, baik itu jurnal maupun handbook dan juga diskusi. Kemudian untuk biogas, setahu kami untuk triwulan 1 itu belum ada yang melaporkan. Mohon maaf kalau misalnya ada masukan, mangga gitu ya. Namun sebagian besar yang saya cek data untuk di Pemprov itu kan menggunakan data hewan ternak. Jadi yang paling sering digunakan itu sapi. Kalau tidak salah, satu sapi atau satu kerbau itu dapat menghasilkan perharinya 2 meter kubik biogas. Kemudian dapat dikonversi menjadi kilowatt hour listrik. Dan nanti dari kilowatt hour itu dapat dikonversi lagi ke SBM.
Jadi ini salah satu masukan begitu Ibu Bapak sekalian. Kalau misalnya data yang digunakan hewan ternak dan sebagian besar memang menggunakan hewan ternak. Salah satu contoh perhitungan juga sudah disediakan sebagai berikut. Lalu yang terakhir mungkin sedikit terkait tenaga mikrohidro. Untuk yang mikrohidro itu sebetulnya rumusnya hampir sama dengan PLTA, namun memang karena lebih kecil, terkait itu tinggi ataupun debit potensial ya, jadi sehingga rumusnya dapat digunakan secara umum di bagian kiri. Kemudian salah satu masukan juga, karena PLTMH di Jawa Barat, setahu saya ada yang sistemnya on-grid dan off-grid juga, jadi ada masukan terkait jam operasional. Seperti itu. Hampir mirip juga dengan yang PLTS ya sebetulnya, namun jam kerja di musim kering akan jauh lebih sedikit dibandingkan jam kerja di musim hujan. Seperti itu. Kalau bisa dilihat juga sudah ada salah satu contoh untuk perhitungan di, kalau tidak salah saya dapat jelaskan di PLTM on grid Cirompang. Ini data, kalau tidak salah data tahun ini ya, mungkin teman-teman bidang bisa menambahkan. Datanya memang kecil, kalau tidak salah daya terpasangnya 8 megawatt gitu ya. Kemudian kita harus cek juga kalau di triwulan 2 itu kan berarti di bulan Mei sampai Juni, berarti ada sekitar dua musim ya, melewati agak hujan dan agak kering gitu ya. Jadi kedua-duanya dimasukkan di dalam perhitungan. Jadi salah satu contoh perhitungan untuk PLTMH dan PLTS itu kita harus aware dengan jenis musim gitu, jenis musim yang digunakan atau yang kita hitung seperti itu Ibu Bapak sekalian. Kemudian salah satu note mungkin untuk Ibu Bapak di cabang dinas maupun di bidang adalah terkait efisiensi. Karena efisiensi di PLTMH itu tergantung dari desain turbin. Sebagian besar data hasil sekunder ya, sebetulnya saya background-nya bukan terkait ini, cuma saya mempelajari beberapa data terkait untuk efisiensi, biasanya 80%. Jadi nanti jangan lupa setelah dihitung daya terpasang gitu ya, dikalikan juga dengan 80% karena terkait efisiensi desain turbin tersebut secara rata-rata. Jadi dapat dihitung juga SBM-nya berapa gitu. Ini salah satu masukan Ibu Bapak sekalian, punten kalau misalnya ada feedback, masukan, silakan, kami sangat terbuka. Terima kasih, mungkin saya kembalikan ke Pak Faiz, Pak Punten, sudah dijelaskan gitu ya secara real data-data terkait capaian EBT. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Teh Vila. Ini penjelasannya sangat membuka hasanah pengetahuan kita ya, terutama beberapa slide terakhir terkait dengan perumusan perhitungan bauran energi dari sisi jenis pembangkit ya. Yang perlu diperhatikan jenis pembangkitnya apa, efisiensinya berapa, jam operasionalnya seperti apa, kemudian musim apa yang dilewati begitu. Karena itu akan mempengaruhi ke perhitungan akhir besar apa namanya ya, Dayanya ya Pak ya. angka indikator ya betul. Betul, Gitu yang akan kita hitung, yang akan terhitung kemudian setelah jenis pembangkit itu dioperasionalkan begitu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, silahkan apabila masih ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan kepada kami begitu, terutama ini bidang energi, ini saya khususkan ke bidang energi. Kami sudah beberapa kali menyampaikan usulan perhitungan begitu. Kalau tidak salah hitung, saya sudah tim perencanaan sudah ketiga kalinya menyajikan salah satu contoh perhitungan terkait dengan realisasi capaian indikator begitu, khususnya di sektor keenergian. Nah, untuk itu kami mohon respon sebetulnya dari bidang energi seperti apa yang akan nanti diimplementasikan bersama-sama cabang dinas. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan cabang dinas memiliki usulan-usulan, misalkan tata cara perhitungan
kami masih open. Kami dari sini hanya menyajikan data saja sebagai insight lah begitu ya. Kalaupun nanti yang akan digunakan adalah tata cara perhitungan yang sudah disampaikan tadi oleh Teh Villa gitu, dan itu juga sebetulnya sudah dikomunikasikan dengan bidang dan cabang begitu, dan orang-orang yang berkompeten dalam artian berpengalaman terhadap berkecimpung di dunia keenergian begitu, silakan bisa diformalisasi tata cara perhitungan ini sehingga teman-teman di cabang dinas begitu bisa dengan mudah dan tidak ragu lagi menghitung relasi capaian kinerja begitu. Kalaulah saja nanti perhitungan ini bisa digunakan, artinya kan kita tidak menemui kendala yang sama di tahun depan begitu. Demikian mungkin mangga dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, memberikan komentar tambahan, dipersilahkan. Walaupun dari setiap komentar yang akan diajukan tidak ada hadiahnya begitu. Nah, Pak Faiz. Silakan. Siap, mangga Pak Rahman dari bidang energi, silakan. Energi dulu, siap. Ya. Mulai pusing dulu ya, pusing. Pak Wahyu ya. Mulai rumusnya ribet tuh rumusnya. Ya. Baik Pak Faiz, terima kasih. Itu terpilah saya juga baru dan baru akhirnya lebih terbuka. Tapi emang kemarin malam kita sudah coba menyusun ya Pak Faiz apa yang formula tadi. Kita sudah memilah berdasarkan jenis pembangkit. Tapi kita juga perlu waktu nih sebelum dikirim ke perencanaan, apakah sudah sesuai dengan harapan perencanaan atau belum. Yang jelas semalam kita sudah menyusun, tapi akan juga menyesuaikan dengan paparan dari tadi ya, itu. Terus terang saja di kita ini Pak tuduh-tuduh nih, dulu siapa yang ngerjakan Pak Faiz. Jadi kalau ditinggal warisan ini ya kantongnya teh kosong Pak Wahyu gitu kita harus ngorehannya. Tapi yang jelas kita akan berupaya gitu Pak Faiz. Cuma yang menjadi debatable juga di internal kita bahwa katanya di triwulan 1 itu ada pernyataan bahwa yang dihitung itu pembangkit yang dibangun oleh dana APBD. Betul. Tapi kalau saya sih berprinsip bahwa terutama kebauran energi ya tidak akan mungkin bisa tercapai kalau hanya pembangunannya mengandalkan sumber APBD, sehingga saya nanti di perhitungan capaian tersebut akan memasukkan pembangkit yang non APBD begitu Pak Faiz, seperti yang kemarin kita hadiri di Sukabumi ya Pak Wahyu, itu juga akan kita klaim sebagai hasil nilai perhitungan indikator kita. Jadi pada kesempatan ini yang jelas saya akan mencoba memotong ya Pak Faiz bahwa tidak hanya yang dibangun oleh APBD kita, tetapi semua jenis pembangkit yang ada di Jawa Barat. Barangkali itu Pak Faiz indikator utamanya dari kita nanti. Baik, terima kasih Pak Rahman. Apa yang sudah dilakukan Pak Rahman dan teman-teman bidang keenergian begitu, sebetulnya kami di perencanaan hanya menyajikan saja begitu data-data perhitungan dari sisi kami, toh akhirnya kami akan manut begitu sami'na wa ata'na Pak Rahman gitu dengan bidang energi begitu di bawah kepemimpinan Pak Kabid Pak Permadi begitu. Karena bidang ini adalah koordinator sektor begitu. Kami hanya menyajikan data-data exercise begitu melalui Teh Villa ini. Inisiatifnya tinggi ya, memberikan contoh-contoh perhitungan setelah berdiskusi juga dengan personil, mantan personil lah katakanlah demikian di bidang energi begitu. Dan juga berdiskusi dengan kabitnya Pak Rahman. Ya. Teh Villa, semoga jadi jariah buat Teh Villa. Amin, amin, amin. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Cuma kalau tidak diselesaikan secara formal ini akan nguap lagi Pak Rahman gitu. Kami harapkan diformalkan melalui SOP biar Pak Wahyu ini tenang ini hitungnya Pak Wahyu ya betul ya. Tambahan Ji. Siap, nanti sebentar Pak Wahyu karena Ya. kalau belum diformalkan ini keburu teh filahnya cuti 6 bulan Ya. karena harus kan ini. Waduh. Mangga Pak Wahyu salajengna di pasien waktos. Mangga Pak. Siap. Mohon izin Pak Kajab semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan asa ucap bisul Ji, ningali perhitungan dia Ji, pilih Ji. Tahun-tahun saya menunggu perhitungan yang pasti itu seperti apa, Pak Rahman seperti itu. Ya kurang bila kita sudah melihat meskipun belum di SOP-kan ya Ji ya, tapi sudah ada gambaran buat kami di cabang-cabang mungkin seperti itu. Ya Bapak kita bingung, waktu Bapak sendiri. bingung Pak. Ya, jadi warisannya warisan liar, Rahman oleh warisan pilih. Warisan pilih. Ya alhamdulillah untuk khususnya di cabang Cianjur di sebetulnya sudah ada kami pendataan masalah energi baru terbarukan di wilayah kami di Cianjur khususnya, dan kami mungkin sudah minta kesepakatan apakah yang dibangun di luar APBD itu bisa diaku ke urang teh gitu. Karena di kita terus terang aja waktu pendataan ada 7 tema mikrohidro Pak Rahmat di luar yang kemarin kita survei seperti itu. Jadi dibangun oleh swasta semuanya 7 mikrohidro seperti itu. Dan satu lagi mungkin PLTS yang dibangun oleh Aqua juga. Kebetulan waktu itu launchingnya dihadiri oleh Dinas dan Pak Gubernur ya. Iya. Jadi mungkin kalau itu bisa diaku yang tema 7 itu mungkin kita akan lebih dari 23,1 SBM seperti itu. Itu juga kalau kita mengaku bahwa yang 7 itu diaku oleh kita seperti itu. Itu aja mungkin Ji, dari sekurang bilang Pak Rahman, kalau tadi perhitungannya sudah diadopsi oleh istilahnya disahkan oleh energi, kita dari cabang mungkin akan sama memperhitungkan masalah satuan barrel itu ya Ji ya. Karena kemarin terus terang aja hanya Purwakarta dan Bandung yang mengisi itu pun berbeda pengisiannya seperti itu. Itu aja mungkin Ji. Terima kasih atas itunya Bu Astilah ya, atas perhitungannya. Mungkin kita akan mempelajari seperti apa perhitungannya, dan kepada Ceki Energi Pak Rahman, kalaupun ada perbedaan perhitungan nanti tolong ini lagi Pak, diolah lagi kalau ada tambahan dari seksi energi seperti itu. Itu aja Ya, Ji. kita nanti rekon Pak Wahyu energi. Siap Ji. Itu di Bali khusus. Di Bali. Pak Wahyu selama Lombok. perencanaan Pak Wahyu. Rekonnya di Lombok Pak Wahyu. Ya, terutama kegiatan energi yang harus lebih detail supaya kita sama kegiatannya. Itu aja, terima kasih Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga hatur nuhun Pak Wahyu. Ini juga jadi pemikiran kita bersama ya Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu atas laporan datanya. Kemudian ada request nih Pak Rahman dari Pak Wahyu, katanya untuk segera diformalkan saja. Misalkan kalau ini yang akan diacu begitu, dan skenario pendanaannya seperti apa. Setelah kami tadi menyajikan juga di slide 13 kalau tidak salah ya, perhitungan bauran energi juga bersumber dari tidak hanya dari dana APBD, juga dana CSR, kemudian swadaya masyarakat. Adapun untuk realisasi untuk pendanaan dari APBN itu tidak kita hitung karena itu yang akan menghitung tim Bapeda Jabar begitu. Supaya tidak salah perhitungan begitu. Nah, tadi saya menarik Pak Rahman, tadi ada usulan rekon data. Wah, saya sangat setuju sekali Pak Rahman terkait dengan perhitungan rekon data realisasi ini. Memang itu yang diharapkan sehingga data yang disajikan oleh cabang gitu diketahui oleh bidang dan disetujui, sehingga ketika kami harus menyajikan data realisasi untuk bahan rapat pimpinan itu kami dengan tenang dan meyakinkan menyajikan data itu gitu. Tidak hanya aku-akuan begitu Pak Wahyu ya. Begitu, tetapi sudah clear dan clean begitu, juga disetujui oleh bidang energi. Sebetulnya kemarin juga sudah ada perhitungan ini tetapi tidak diformalkan begitu.
Yang paling penting ini diformalkan begitu, ditulis dan diformalkan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan masukan, silakan diberikan kesempatan walaupun dari jumlah peserta sudah menurun 14 orang dari 100 kuota rapat hari ini, padahal snack ini kami siapkan 100 snack virtual sudah kami siapkan 100 pack. Ya. Tapi karena peserta izin turun. Pak Pais, punten izin. Siap, mangga Pak. Dari mana? Perkenalkan diri Pak. Baik Pak, punten saya Hasan dari cabang Bandung Pak. Oh iya, menyimak Pak Hasan. tadi terkait dengan perhitungan yang khususnya itu PLTS Pak. Nah PLTS di mana yang kita hitung itu bahwa jumlah energi yang dihasilkan ya Pak, jumlah energi yang dibangkitkan dari sumber energi baru terbarukan. Nah itu saya tadi sedikit menyimak bahwa dibuatkan 2 buah koefisien yang mana satu antara off grid dengan on grid. Nah di mana 2 koefisien itu bergantung berdampak terhadap jumlah jam kerja. Nah jam kerja, nah di situ saya garis bawahi bahwa jam kerja yang off grid tadi itu di angka 12 jam, sementara yang on grid diasumsikan 12 jam. Nah tapi untuk terkait dengan energi yang dibangkitkan sendiri Pak, energi yang dibangkitkan sendiri oleh PLTS itu kan merupakan sumber energi yang intermittent. Jadi energi yang sangat bergantung kepada sinar matahari. Nah, apabila misalkan di jam kerja diasumsikan untuk yang on grid 24 jam, jadi diasumsikan bahwa PLTS itu terus menghasilkan energi pada saat malam hari. Nah, mungkin itu bisa sedikit mungkin dipelajari lebih lanjut sebelum nantinya perhitungan itu dibakukan. Mungkin itu Pak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih Pak Hasan. Pak Hasan ini salah satu contoh generasi ASDM juara nih Bapak Ibu. Terima kasih atas masukannya ya. Jadi kami Pak Hasan, mematikan kamera lagi padahal saya pengen melihat raut wajahnya ini. Terima kasih Pak Hasan ya. Tahun 2020 ya, kalau saya boleh cerita, itu kita bikin tagline di perencanaan generasi ya, bergerak, bersinergi, berkolaborasi ya. Generasi ASDM juara ini. Saya lihat ini semangat itu ada di Pak Hasan ya, dari cabang Bogor ya, Pak Hasan ya? Bandung Pak, punten. Nah, sengaja saya tanyanya salah Pak. Baik Pak Hasan, terima kasih. Mungkin bisa ditampilkan slide tadi, Teh Villa. Mohon Pak. Nomor slide 16 ya. Tadi ada, ya katakanlah koreksi lah demikian ya Pak Hasan ya, yang perlu di-exercise ulang. Boleh ditampilkan? Siapa? Nah ini mungkin ya kegelisahan yang dihadapi oleh Pak Hasan tadi ya. Iya betul Pak, yang asumsi lama penyinaran. Nah begini, terkait dengan asumsi lama penyinaran yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan terkait dengan off grid ya, jam operasional 24 jam kaitannya dengan intermittent. Cahaya matahari efektif berdasarkan data statistik gitu ya, yang digunakan untuk bisa diterima oleh modul itu kan kurang lebih di 4 jam ya, kalau tidak salah di antara jam 10 sampai jam 2. Nah, kenapa di off grid ini ada asumsi 24 jam? Ini sebagai data saja begitu. Kalaulah off grid ini PLTS-nya nyambung dengan baterai mungkin. Maksudnya di sini gitu. Gitu. Ketika nyambung dengan baterai sebetulnya kan tenaganya itu digunakan disimpan dalam baterai dan digunakan 24 jam begitu. Ini skema off grid di sini. Tapi ini terima kasih Pak Hasan, ini juga bagian yang harus kita cermati begitu, sesuai dengan seperti apa jenis pembangkit itu dioperasikan. Begitu. Off grid kah, on grid kah, berapa lamakah begitu. Pakai baterai kah begitu. Sehingga dari masing-masing data yang dikumpulkan oleh teman-teman cabang dinas perlu diperhatikan hal-hal tersebut.
sehingga koreksi terhadap perhitungan bisa diminimalisir sesuai dengan operasional dari pembangkit tersebut. Begitu. Kan kita beda cara menghitung PLTS off grid yang tidak pakai baterai dengan menghitung PLTS off grid yang pakai baterai. Begitu. Seperti itu mungkin ya. Nanti ini harus jadi catatan tambahan juga teman-teman di bidang energi begitu ya. Terima kasih Pak Hasan nih masukannya betul sekali nih saya terima ya. Gitu. Baik, hatur nuhun Pak Faiz. Sami-sami abdi nu hatur nuhun Pak Hasan ya. Tim perencanaan yang terima kasih ya. Mangga Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan komentar, masukan seperti apa? Nih, silahkan. Izin Pak Faiz, sedikit Silakan. aja sebagai mantan Pak perencana aja, Pak Faiz ya. Oh siap. Gini, tadi emang sangat menarik ya tadi yang apa ya disampaikan tentang rumusan bagaimana indikator di energi ya. Itu luar biasa sebetulnya. Dan emang kalau saya bilang itu kalau kita masuk ke energi itu sangat-sangat komposit ya, komposit sekali untuk indikatornya. Apakah kita mau ambil semua, apa ambil sebagian gitu ya. Cuman mungkin untuk dipertimbangkan kembali ya daripada kita gagal menghitung ya nggak dapat angka juga, mungkin kita lebih sederhanakan apakah ya seperti apa saya juga nggak tahu karena emang sangat komposit. Tapi ditambah yang lain kalau kita menghitung juga misalnya tadi kan kalau dari Pilah ya itu kan semuanya sementara itu parameternya simulasi ya bukan real ya, hanya dari parameter asumsi. Jadi perhitungan bahwa 12 jam, berapa jam, kemudian juga debit air ya kalau PLTMH, kemudian juga kalau yang biogas itu jumlah sapi berapa, itu kan berdasarkan parameter simulasi lah saya pikir ya. Nah itu mungkin apakah kita akan menghitung berdasarkan simulasi gitu ya dengan asumsi gitu ya parameternya. Ya itu saya pikir memang sangat kalau kita bisa menghitung secara real sih emang luar biasa sekali gitu ya, kita akan mendapat angka boran energi yang saya pikir mau bagus mau jelek juga angkanya, tapi itu kita bisa pertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Cuma ya saya pikir akan menjadi lebih susah ketika kita yaitu mungkin jadi pertimbangan juga ya apakah emang bagus sih luar biasa saya pikir. Cuman jadi saya khawatirnya angkanya kita susah dapatkan ya ketika sangat komposit memasukkan kos-kos punyanya yang dari misalnya tadi yang swasta ya. Saya pikir swasta juga banyak ya itu yang PLTS itu. PLTMA juga mungkin bahkan juga kita harus menghitung yang PLTMA yang sudah tidak ada gitu ya. Kalau masalah kan kita selalu menghitung yang APBD itu PLTMA yang pernah kita bangun dan kita tidak pernah mengeluarkan yang sudah tidak ada PLTMA-nya. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Misalnya berapa PLTMA yang sudah kita tahu itu kan sudah tidak ada ya. Bahkan tidak operasional, tapi mungkin masih kita perhitungkan dengan simulasi bahwa dia mengeluarkan angka seberapa megawatt gitu ya. Itu mungkin jadi perhitungan juga ketika ada PLTMH atau mungkin pada integrasi lah kurang lebih. Itu jadi kalau kita berdasarkan PBD ya, kalau masalah PBD kita juga ada beberapa yang PLTMH sudah integrasi. Itu Bapak Ais mungkin kemudian juga itu ada parameter yang mungkin masih simulasi dan sangat-sangat komposit komponennya, dan saya kira sih kalau energi sanggup dengan rumusan seperti itu ya saya kira luar biasa sih Bapak Ais ya, akan menjadi suatu contoh perumusan indikator yang baik dan benar dan bisa menjadi referensi untuk rekan-rekan yang lain ketika menghitung indikator masing-masing bidang gitu ya. Itu mungkin bisa juga Bapak Ais dengan tim di sana ya, tim perencana bisa bukan menghitung, sebetulnya akan membantu mendeklarasikan benarnya seperti apa sih gitu ya. Karena kemarin kalau saya sih kadang ya kita lempeng-lempengin aja nih hasil mega nih, udah pembaginya berapa, atas bawah pembaginya berapa, atasnya berapa gitu ya, kita lempengin aja udah dapat angka itu ya udahlah ya beresin aja anggap aja itu ya. Cuman kalau ke depan memang kalau ada keinginan seperti itu sana kita bisa angka yang memang bisa menjadi indikator-indikator pembangunan yang memang menjadi benar gitu ya, ketika misal harus mendorong energi sebesar ini gitu ya, bauran sebesar ini, kita punya data yang sangat-sangat akurat gitu Pak Faiz ya, bukan kita hanya menginginkan yang penting tercapai indikatornya gitu kan. Itu sih Pak Faiz ya luar biasa, saya pikir luar biasa nih Pak Faiz sebagai
apa ya, bukan mentor sih sebetulnya, tapi sebagai yang menjadi atasan secara tidak langsung untuk mengarahkan teman-teman jadi CPNS untuk membuat ini luar biasa. Terima kasih Pak Faiz, itu aja saya kira. Baik, terima kasih Pak Yuni. Ini keluar biasaan tim perencanaan yang akan bertambah setelah mendapatkan dukungan laptop dari Pak Yuni. Ini kita request ada 5 laptop ya Pak Yuni ya. Terima kasih Pak Yuni tadi masukannya. Memang benar sekali kita terus berubah gitu, improvement ke arah yang lebih baik dari yang sudah baik itu dicontohkan oleh generasi kami sebelumnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan kami sayangi, tidak lupa juga kami cintai semuanya. Mangga bila ada lagi yang ingin disampaikan atau dikoreksi dari kami. Silakan Pak Yopi, silakan. Terkait dengan yang tadi kan menyampaikan bahwa ini kepentingannya untuk indikator dan terkait dengan kejelasan bauran energi yang kita capai, ya. Nah, kalau terkait dengan bauran energi berarti harus dihitung semua mau itu anggaran APBD maupun itu dengan yang lainnya. Tuh. Ya, karena ini terkait dengan berapa sih Jawa Barat itu bauran energi itu? Berarti mau yang APBD, APBN atau yang mandiri dari pelaku usaha yang lain ini harus masuk. Juga terkait yang existing berapa sih? Nah, tadi Pak Rahman sudah menyampaikan ada akan melakukan inventarisasi. Ini sangat bagus karena sampai saat ini kan tidak jelas nih yang sudah dibangun oleh kita, dibangun oleh APBN itu sampai saat ini mana yang masih beroperasi, itu kan? Nah ini juga terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh badan-badan usaha yang lain, gitu ya. Itu juga sebenarnya harus dijadikan parameter. Juga terkait yang tadi benar, saya mengingatkan benar bahwa PLTS itu intermittent, ya. Bahwa itu terkait dengan penggunaan walaupun diasumsi 24 jam itu sangat kecil untuk digunakan di selama 24 jam. Karena faktor untuk shading ya itu posisinya kalau memakai baterai oke, tetapi ini tidak akan mungkin 24 jam. Jadi terlalu besar menurut saya ini penyinaran di 24 jam. Ya. Juga terkait dengan kapasitas daya harus diingat bahwa itu tidak full 100%. Namun kalau sifatnya PLTS itu hanya 40%. Dari kapasitas daya yang terpasang ya, itu 40%. Jadi apakah ini mau secara perhitungannya secara asumsi atau memang pada saat kapasitas yang ada itu sekian. Apakah itu karena ada faktor rugi-rugi itu di PLTS itu adalah 40%. Mungkin itu tambahannya untuk menjadi parameter. Mungkin Pak Faiz satu nun. Terima kasih Pak Yopi, tambahannya ini sesuai dengan juga tadi tambahan dari Pak Yuni juga ya. Ke depan gitu Pak Rahman, ini kalau kita harus ideal juga harus menghitung pembangkit-pembangkit yang memang sebetulnya sudah terbangun dengan daya tertentu, lihat operasionalnya apakah masih berjalan atau tidak begitu ya. Tadi sudah diingatkan kembali oleh Pak Yopi, setelah sebelumnya juga oleh Pak Yuni tadi diingatkan. Karena kita harus memastikan bahwa pembangkit-pembangkit dari EBT ini yang sudah dibangun apakah masih operasional, dan tentu saja walaupun sudah operasional punya fungsi kerja ya, tidak hanya untuk pembangkit yang sudah lama dibangun, bahkan yang baru saja dibangun juga ada faktor efisiensi operasional pembangkit begitu yang disampaikan oleh Pak Yopi tadi terkait dengan rugi-rugi. Nah, ini jadi exercise kita bersama Pak Rahman dan tim bidang energi begitu untuk memperhitungkan seperti apa realisasi indikator yang bisa kita capai gitu berdasarkan dokumen Renstra yang sudah ditetapkan, sehingga ini juga akan menjadi pengalaman kita untuk menetapkan angka target di tahun berikutnya, terutama di dokumen Renstra 2023-2028 nanti. Begitu. Akankah kita menghitung real time
seperti yang Pak Yopi sampaikan, artinya kita perlu menghitung spesifik di waktu yang tertentu, apakah kita akan menggunakan asumsi-asumsi begitu. Terima kasih nih Pak Yopi, tadi juga Pak Yuni atas masukannya. Memang ketika kita akan menghitung dengan cara yang benar, artinya kan harus ada struggle gitu ya, usaha yang benar pula yang harus kita lewati bersama begitu. Dan kita tentu saja ingin berubah ke arah yang lebih baik lagi gitu. Baiklah dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun perhitungan pencapaian indikator. Gitu. Mungkin Bapak-Bapak Ibu yang lain ada yang ingin kembali disampaikan. Nih, kami juga tim perencanaan terima kasih juga ke Teh Filah ya sudah menyajikan data seperti ini. Begitu. Dan Teh Sasa juga tadi ya, dan Pak Ruli sebagai bagian tim berlap. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kembali. Pak Ais, tambahan Pak Ais. Boleh, mungkin Pak tadi saya sangat berterima kasih ya dengan adanya ini, ternyata benar ini bucat bisul untuk sektor energi ya, karena posisinya selama ini menunggu nih dari para mantan SEKTL ya, Pak Kumis, Pak Kumis, dan juga kalau bisa nanti pada saat posisi ini akan disepakati dan akan disusun, ini melibatkan dari para inspektur baru nih, inspektur kerensikan mantan-mantan kasih, Pak Rahman ya pada saat ini nanti disepakati. Dicabut nih saya mah, jadi saya. Ini tolong di ini kan ya. Dan terima kasih ya dari stafnya Pak Faiz, ini sangat bagus nih, mempunyai gebrakan-gebrakan yang selama ini memang ditunggu oleh para mantan kasih KTL. Terima kasih. Halus ngomongnya Pak Yopi halus ngomongnya Pak Yopi. Jadi otot ngomongnya namanya. Pak Faiz sedikit mumpung saya ingat. Mangga Pak Yuni. Oke, makasih. Pak Yuni kayak yang pengen pindah ke perencanaan ini sepertinya. Ya, saya ingat jadi mumpung kita lagi nyusun pergub ya. Pergub PLTS ya. Kita nyusun lagi yang surat edaran kan kemudian pergub PLTS. Saya jadi kepikiran ketika kita emang ingin mendapatkan data yang benar tentang terus kebetulan masalah PLTS nih. Apakah memungkinkan di pergub PLTS itu karena kita ingin mendapatkan data yang real gitu ya misalnya. Apakah di pergub itu kita bisa munculkan mungkin ke teman-teman di bidang energi ya, ada kewajiban pelaporan gitu untuk yang memasang atap penggunaan PLTS kemampatan atau daya yang dikeluarkan dari mesin PLTS mereka berapa mega atau berapa kilo gitu ya ke kita gitu ya, biar kita punya data gitu untuk penggunaan PLTS jadi tidak berdasarkan asumsi lagi gitu untuk angka-angkanya. Jadi kalau bisa memungkinkan ada pelaporan seperti itu saya pikir ya kalau bisa sih usul aja. Jadi kita bisa akan mendukung untuk perhitungan bauran energi kita yang di PLTS seperti apa gitu, membantulah. Kalau misalnya pergub PLTS-nya memungkinkan kita masukkan untuk melaporkan ke Dinas SDM penggunaan per bulannya kayak air tanah, meskipun emang lebih volunteer ya, sukarela mereka melaporkannya saya kira, tapi ini saya pikir menjadi satu bahan kita untuk menghitung bauran energi terutama yang dari PLTS-nya gitu, Pak Ais. Mungkin dari teman-teman bidang energi lah mungkin yang timnya PLTS atap ya. Baik, terima kasih Pak Yuni pengingatnya. Ini sebetulnya sangat-sangat bisa sekali Pak Yuni. Di luar pergub yang sedang kita susun juga, sebetulnya setiap pemilik izin yang saya tahu itu harus melakukan pelaporan berkala Pak Yuni setiap semester begitu. Nah, terkait dengan pelaporan yang dimaksud Pak Yuni juga bisa dimasukkan kepada pelaporan berkala pemilik instalasi pembangkit mandiri begitu. Karena setiap pemilik pembangkit mandiri ini di dalam redaksional izin itu ada kewajiban melakukan pelaporan berkala setiap semesteran, Mbak ini. Nah, boleh juga ditekankan kembali di pergub kita begitu. Baik, itu menjadi catatan kami Pak Yuli ya. Terima kasih atas masukannya. Bapak Ibu, tadi juga ada masukan Pak Yuni terkait deklarasi perumusan ini Pak ya. Ini kayak deklarasi calon presiden aja Pak Yuni harus dideklarasikan gitu. Kalau nama inti nama SOP. Wahyu mah. Tadi cek Pak Yuni kudu dideklarasikan, itu lain Prabowo itu Pak Yuni. Wahyu atau mah saya. Pak Rahman SOP-na tong hilap Pak Rahman. Rekon khusus di. Nanti ini
Kaderawan. Warisanna, Mbak. Warisan Ini segera warisan, diformalkan saja mungkin ya Pak Rahman ya, sesuai dengan supaya bisul anu tos bucat nu pawahyu teh teu jadi deui bisulna gitu. Ya, sedikit tambahannya Pak Pais. Hitungan teh mana? Iya jadi baik. Silakan Pak Rahman. Ya, sedikit saja tambahan. Memang di kita sekarang berkaitan juga dengan tadinya pengusulan untuk CSR MUJ. Jadi kebetulan rekan-rekan sekarang juga sedang ke lapangan terutama untuk yang PLTMH. Kita coba memastikan apakah itu masih beroperasi, baik dari dilihat juga dari sisi teknis dan pemanfaatannya untuk masyarakat sekitar. Kemudian kalau untuk yang PLTS, karena kebetulan di tahun ini juga ada rapid, terutama yang di cabang dinas dan juga di SDM, itu sudah mungkin ada sedikit gambaran jelas ya buat kita. Karena terus terang aja Pak Yuni, ternyata jangankan untuk meminta pihak lain untuk membuat laporan gitu ya, kita sendiri ternyata belum ada rekapitulasi secara bulanan. Kemarin kebetulan dari pihak konsultan sedikit bisa menghitung konsumsi energi dan tingkat efisiensinya. Kita juga sebetulnya sih berharap kalau kondisi ideal seperti yang Pak Yuni sampaikan tadi, semua bisa terlaporkan ke kita gitu ya melalui sistem gitu. Tapi sampai saat ini ternyata belum bisa dilakukan. Kita kemarin mencoba hanya mengambil dari itu aja Pak Pais, dari log-log inventor ya, kita membacanya di sana kemarin. Jadi betul kami juga dari bidang energi sih berharapnya bisa terkoneksi ke kita gitu semua laporan. Tapi ini mungkin jadi PR bersama lah, biar nanti bucat bisulnya Pak Wahyu bisa terjaga gitu ya. Terus kemudian terus terang kalau untuk biogas tahun ini kayaknya sih belum ada tinjauan lapangannya untuk melihat kondisi existing. Jadi yang kita lakukan baru di PLTMH dan PLTS itu juga yang APBD dari kita gitu, dari pembangunan yang dibangun oleh kita. Itu tambahan kali Pak Pais. Nanti akan kita komunikasikan dengan Pak Kabid usulan tadi, apakah ini akan kita cara penghitungan dari TEPILA ini akan kita bakukan di dalam sebuah SOP atau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu yang lain, barangkali masih ada yang ingin disampaikan. Untuk koordinasi di cabang, man, ngomong ke cabang, ayat katanya di cabang dibalik, ini di cabang ayatnya man. Betul. Sebetulnya saya juga menunggu itu Pak Pais. Di respon cabang akhirnya kan Pak Wahyu bilang. Jadi Donang aku gatrik terus itu ditara kalau dengan listrik sudah ngeblend. Ya, saya harap juga nanti rekan-rekan di cabang dinas betul tadi kata Pak Wahyu, kalau memungkinkan bisa juga mengirim data ke kita, kan kita coba bandingkan dengan posisi yang di kita gitu, biar nanti keluarannya sama lah, minimal tidak melenceng jauh gitu ya. Enggak, non. Pada saat pembahasan Pak Yopi diundang Pak. Oh iya Pak Inspektur. Kan beliau itu adalah Kadis PLTMH. Beliau Kadis PLTMH Pak. Inspektur senior. Inspektur senior. Kadis PLTMH bener Pak. Iya. Pak Yopi Kadis PLTMH. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak ada lagi yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu yang hadir di sini.